Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahed Agifari, absen 12 dari kelas 10C. Di sini saya mendapatkan tugas presentasi dari pelajaran sejarah, yaitu mempresentasikan kerajaan, dan saya mendapatkan tema kerajaan Sriwijaya. Dan lanjut kita ke slide berikutnya. Apa sih itu kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di wilayah Nusantara, tepatnya berpusat di daerah Palembang, Sumatera. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan maritim, yaitu kerajaan yang kekuatannya terletak pada penguasaan laut dan jalur perdagangan. Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan memiliki peran penting sebagai pusat perdagangan serta penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Karena kekuatan armada lautnya, Sriwijaya mampu mengontrol jalur pelayaran yang sangat strategis pada masa itu. Dan lanjut ke slide berikutnya. Dan selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang munculnya kerajaan Sriwijaya itu tidak terlepas dari letak geografisnya yang sangat menguntungkan, yaitu berada di sekitar Selat Malaka. Selat ini merupakan jalur utama perdagangan internasional yang menghubungkan India dan Tiongkok. Banyak pedagang asing yang melewati wilayah ini, sehingga muncul kebutuhan akan kekuatan yang mampu mengatur dan mengamankan jalur perdagangan tersebut. Kondisi inilah yang mendorong terbentuknya kerajaan maritim yang kuat seperti kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Selanjutnya, sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya. Sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya diketahui dari beberapa prasasti. Salah satunya adalah prasasti Kedukan Bukit yang berangka tahun 683 Masehi. Dalam prasasti tersebut disebutkan nama Dapunta Hyang Srijayanasa sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Ia melakukan perjalanan suci yang disebut Siddhayatra dengan membawa pasukan, dan dari ekspedisi tersebut berhasillah dia membangun serta memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya. Dari sinilah Sriwijaya mulai berkembang menjadi kerajaan besar. Itu sejarah berdirinya. Dan selanjutnya ada daftar raja atau pimpinan. Nah, kerajaan Sriwijaya itu dipimpin oleh beberapa raja yang berperan penting dalam perkembangan kerajaan Sriwijaya itu. Raja pertama adalah yang disebutkan tadi, Dapunta Hyang Srijayanasa sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya terdapat raja-raja lain seperti Sri Indrawarman dan Dharmasetu yang turut memperkuat posisi Sriwijaya. Namun, raja yang paling terkenal adalah Balaputra Dewa. Kenapa Balaputra Dewa? Balaputra Dewa dikenal sebagai raja yang membawa Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Ia juga menjalin hubungan erat dengan India
khususnya dengan pusat pendidikan Buddha di Nalanda. Hal ini menunjukkan bahwa Sriwijaya tidak hanya kuat dalam perdagangan, tetapi juga dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Nah, itu adalah daftar raja atau pimpinan yang ada di kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada masa kejayaan Sriwijaya. Nah, masa kerajaan Sriwijaya terjadi pada masa pemerintahan Balaputra Dewa tadi. Pada masa ini, Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara dan memiliki jalur pusat transit dan menjadi pusat transit perdagangan internasional. Sriwijaya memiliki armada laut yang sangat kuat, sehingga mampu mengontrol kapal-kapal yang melewati Selat Malaka. Kerajaan ini juga menarik pajak dari kapal dagang yang melintas, yang menjadi sumber kekayaan utama kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Selain itu, Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha yang terkenal. Banyak pelajar dan pendeta dari berbagai negara datang untuk belajar di sini. Bahkan seorang pendeta dari Tiongkok pernah mencatat bahwa Sriwijaya adalah tempat yang sangat penting untuk mempelajari agama Buddha sebelum melanjutkan ke India. Hubungan diplomatik dengan negara lain seperti India dan Tiongkok juga semakin memperkuat posisi Sriwijaya sebagai kerajaan besar. Nah, itu adalah masa kejayaan Sriwijaya. Dan selanjutnya ada fase kemunduran Sriwijaya juga. Fase kemunduran kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran akibat beberapa faktor. Salah satu penyebab utama adalah serangan dari kerajaan Chola yang berasal dari India Selatan. Serangan ini melemahkan kekuatan militer dan ekonomi Sriwijaya. Selain itu, muncullah kerajaan-kerajaan baru yang lebih kuat seperti Majapahit pada masa itu. Ya, itu membuat pengaruh Sriwijaya semakin berkurang. Perubahan jalur perdagangan dunia juga menyebabkan Sriwijaya kehilangan peran strategisnya. Faktor lain seperti melemahnya kontrol terhadap wilayah kekuasaan dan kemungkinan konflik internal juga turut mempercepat kemunduran kerajaan Sriwijaya ini. Hingga akhirnya Sriwijaya tidak lagi menjadi kekuatan utama di Nusantara pada masa kemundurannya itu. Nah, itu adalah fase kemunduran kerajaan Sriwijaya. Dan selanjutnya adalah peninggalan-peninggalan yang ada di kerajaan Sriwijaya. Meskipun telah runtuh, Sriwijaya meninggalkan banyak peninggalan bersejarah yang menjadi bukti kejayaannya. Peninggalan tersebut antara lain adalah prasasti-prasasti seperti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Selain itu, terdapat juga peninggalan berupa candi, arca, serta catatan dari para pendeta dan penjelajah asing yang datang ke Sriwijaya. Peninggalan-peninggalan ini memberikan informasi penting mengenai kehidupan, pemerintahan, dan kebudayaan di Kerajaan Sriwijaya. Melalui peninggalan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Sriwijaya pernah menjadi kerajaan besar yang memiliki pengaruh luas di kawasan Asia Tenggara. Dan itu adalah sedikit peninggalan yang ada di kerajaan Sriwijaya. Dan selanjutnya ada foto-foto bukti peninggalan yang ada. Yang pertama ada Kedukan Bukit. Ini contoh fotonya yang pertama.
seperti ini. Dan yang kedua ada Talang Tuwo seperti ini. Dan yang ketiga ada Kota Kapur. Sedikit terpotong yang Kota Kapur fotonya. Dan terakhir adalah Candi Muara Takus. Ini adalah candi bercorak Buddha yang terletak di Kabupaten Riau. Dan kurang lebih seperti itu bukti peninggalan yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Dan sekian dari presentasi saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.